Coba kita simak video berikut ini sebentar. Pernyataan dari Pak Prabowo Subianto terbaru kemarin. Ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua, nggak ada kota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Ya, Pak Prabowo Subianto, saya harus mengacungkan jempol 2 kepada Bapak atas kebijakan yang telah Bapak putuskan kemarin terkait dengan kuota impor. Apa yang Bapak lakukan ini memang sesuatu yang sangat bijak dan sangat tepat, sangat benar. Saya harus mendukung ini. Yang penting sekarang bagaimana kebijakan Bapak ini betul-betul dieksekusi di lapangan. Mengapa saya agak ragu dan pesimis dengan eksekusi kebijakan Bapak ini di lapangan? Karena selama ini kuota impor ini adalah menjadi pemasukan tersendiri bagi partai politik. Apalagi Kementerian Perdagangan selama ini tidak pernah lepas dari tangan-tangan partai politik, karena Kementerian Perdagangan lah yang mengeluarkan kuota impor, baik itu kuota impor daging, beras, terigu, kedelai, semua apapun yang diimpor rekomendasinya berasal dari Kementerian Perdagangan soal kuotanya. Dan terkait hal teknis dibutuhkan rekomendasi tertentu dari kementerian-kementerian lain. Kalau menyangkut industri, ya ada dari Kementerian Perindustrian. Terkait hal-hal produk lain, ada dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau produk hutan dan segala macam. Tetapi kita fokus dulu bicara tentang kuota impor pangan. Selama ini kuota impor pangan, impor beras, impor gula, impor terigu, kedelai, segala macam itu nilainya luar biasa besar. Bahkan sudah menjadi rahasia umum kalau di penerbitan rekomendasi ini selalu ada imbal balik. Dan inilah mungkin yang menjadi pemanis bagi partai-partai untuk berkoalisi dan menjabat dan memegang jabatan di Kementerian Perdagangan ini. Karena dianggap menjadi salah satu kementerian yang mudah menghasilkan uang. Tetapi apakah itu faktual? Ya kita tidak tahu. Tetapi kalau kita berkaca kepada kasus-kasus yang telah terjadi, salah satunya sekarang kasus Tom Lembong yang sekarang sedang menjalani persidangan akibat kuota impor gula ya. Dan Lembong mengatakan ya menteri lain juga periksa dong karena melakukan hal yang sama. Nah disinilah kita melihat ada pemotongan sumber income pendapatan dari partai koalisi yang menduduki jabatan ini ke depan dan mungkin akan membuat gejolak di internal koalisi. Tapi apapun itu saya sangat mengapresiasi kebijakan Pak Prabowo ini, bahwa ini sangat bagus. Karena memang impor itu harus dibebaskan supaya terjadi persaingan kompetisi di lapangan yang akan mengakibatkan harga menjadi kompetitif. Selama ini impor masih dikuasai oleh orang-orang tertentu. Bahkan kuota ini dikuasai oleh Food ID, Bulog, segala macam. Mereka mengimpor kemudian diserahkan kepada pihak ketiga lainnya. Nah inilah pengusaha-pengusaha yang melakukan impor ini mendapat kuota, dan kabarnya di sini ada imbal balik yang sangat menggiurkan bagi pejabat. Tetapi apakah itu faktual? Tidak ada yang membuktikan sampai sekarang karena tidak ada yang diproses hukum. Ya ini kita akan lihat persidangan Thomas Lembong apakah akan membuka borok selama ini di Kementerian Perdagangan terkait kuota-kuota impor makanan ini. Dan Pak Prabowo, saya harus menyarankan untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi, pencegahan terhadap kemungkinan adanya koalisi-koalisi nanti yang akan merasa kecewa karena mereka sudah capek mengeluarkan biaya besar ketika berkampanye mendukung Bapak menjadi presiden, tetapi akhirnya sulit mendapatkan pengembalian dari investasi politik yang telah dilakukan. Ini adalah resiko kita di sebuah negara yang memang telah mengeluarkan uang banyak untuk demokrasi. Saya berkali-kali mengatakan demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang paling mahal. Bagaimana kita akan mengharapkan pejabat-pejabat yang bersih kalau menjadi pejabat melalui jalur demokrasi itu sangat mahal biayanya? Ini polemik yang harus kita pikirkan bersama-sama. Artinya kita juga harus memperbaiki demokrasi kita. Bahkan saya percaya Pak Prabowo pun mengakui bagaimana mahalnya ikut menjadi calon presiden. Ya kan? Nah ini bagaimana akan mengembalikan apa yang sudah keluar dari investasi politik. Kemarin donatur-donatur yang telah menyumbangkan dananya untuk berkampanye, apa yang akan mereka lakukan? Semua ini akan kembali kepada Pak Prabowo Subianto. Apakah akan serius dengan kebijakannya atau sekedar pencitraan belaka? Karena saya mau kasih contoh satu hal terkait penghapusan utang UMKM. Sampai sekarang di lapangan ini tidak mudah.
Bahkan kabarnya pimpinan-pimpinan perbankan itu tidak ada yang berani menghapuskan begitu saja karena takut nanti kemudian diperiksa secara hukum, karena sampai sekarang dasar hukumnya perlindungan terhadap mereka tidak ada. Jadi saya berharap bahwa Pak Presiden ketika mengeluarkan instruksi seperti ini harus ada timnya khusus yang melakukan pengecekan apakah instruksinya berjalan atau tidak. Jangan hanya menjadi pencitraan dan publik tepuk tangan sesaat tetapi habis itu mengeluh kembali karena tidak berjalan. Ini adalah saran saya kepada Pak Presiden agar Pak Presiden punya tim khusus yang memperhatikan, mengecek kesungguhan, keseriusan jajarannya di bawah mengeksekusi perintah Presiden. Karena selama ini banyak perintah Presiden yang sesungguhnya baik, tetapi di tataran eksekusi pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan jangan sampai soal kuota impor ini tidak berjalan, karena memang kalau ini berjalan justru akan menurunkan harga karena ada kompetisi, siapapun boleh impor. Ini yang kita harapkan. Maka apakah yang selama ini penarik-penarik rente, terutama partai koalisi di penguasa, akan mau kehilangan rente yang diharapkan dari sini? Nah, jangan sampai kuota dihapuskan tapi dilakukan dengan cara yang lain, karena pejabat kita ini liciknya minta ampun. Jadi Pak Prabowo, ini usul saya kepada Bapak harus punya tim khusus yang memeriksa, meneliti di lapangan apakah instruksi kebijakan Bapak itu benar-benar dijalankan jajaran Bapak atau tidak. Sekali lagi Pak Prabowo, saya acungkan jempol. Kebijakan Bapak menghapuskan kuota itu adalah sesuatu yang baik. Demikian juga nanti di produk-produk lain, termasuk di sektor BBM kalau perlu. Biarkan orang memasukkan produknya masing-masing. Kita akan lihat apakah akan terjadi penurunan harga. Tapi kita harus siap dengan kompetisi pasar terbuka, karena itu akan menjadi pasar yang sangat terbuka. Kita harus menyiapkan juga banyak hal untuk itu. Salam dari saya untuk kemajuan negara Republik Indonesia.